Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan kepada Ibu dosen Ika selaku dosen pengantar manajemen dan yang telah memberikan tugas kepada kita semua. Dan saya di sini ingin mempresentasikan tugas tersebut, yaitu materi 5 yang berjudul tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Perkenalkan, nama saya Dwi Eka Pangestu, NIM saya 23010012330. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Tanpa berpikir panjang, mari saya akan mempresentasikan tugas tersebut. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dari tanggung jawab sosial. Apa sih tanggung jawab sosial itu? Tanggung jawab sosial atau yang disebut lain kata yaitu CSR adalah suatu konsep organisasi, khususnya perusahaan yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lain-lainnya. Dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan yang menyebabkan, yaitu tentang limbah atau keamanan produk maupun lainnya. Di sini ada etika manajemen. Saya akan menjelaskan apa sih etika manajemen itu. Etika manajemen adalah kelayakan untuk memenuhi kriteria etika dalam organisasi. Dengan adanya etika manajemen itu atau aturan dalam berperilaku mungkin akan sangat sulit apabila aturan tersebut tidak memiliki strategi dalam bertindak maupun mengambil keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, pendekatan etika sangat penting bagi organisasi maupun lembaga maupun lainnya. Di sini ada slide yang menunjukkan strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan yang ada reaktif, akomodatif, defensif, dan proaktif. Bisa dilihat, ini sudah ada penjelasannya. Dan ini ada slide pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Bisa dilihat ada pro dan kontra. Apa sih pro terhadap tanggung jawab sosial? Pro-nya itu apa? Jadi ada dua, maupun banyak, ini saya sebutkan ada dua. Satu adalah kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Jadi setiap bisnis itu tidak berjalan secara mulus, jadi ada masalahnya di tengah-tengah atau di mana. Setiap masalah kan mesti muncul dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan di lingkungan masyarakat. Jadi perusahaan ini juga memiliki sumber penyelesaiannya. Jadi kalau ada pun masalah, perusahaan juga berpikir bagaimana sih untuk menanggung-jawabi tersebut, masalah ini atau masalah itu. Dan yang kedua adalah kontra dalam tanggung jawab sosial. Di sini ada dua yang saya jelaskan. Di luar sana juga ada banyak, tapi saya di sini menjelaskan dua, yaitu akan banyaknya konflik kepentingan masyarakat. Kita kan hidup di termasuk kita kan makhluk sosial, jadi kita kan mesti ada konflik di masyarakat itu. Ada banyak konfliknya, termasuk dalam lingkungan luar, lingkungan dalam. Dan yang kedua adalah tujuan perusahaan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik
perusahaan bisa dipahami untuk yang ini. Di sini ada strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu ada 4, yaitu strategi reaktif, strategi akomodatif, strategi defensif, strategi proaktif. Bisa dilihat, ini adalah 4 strategi tersebut. Apa sih manfaat tanggung jawab sosial bagi perusahaan? Nah, di sini ada 3 manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah. Dan manfaat bagi perusahaan adalah mencari citra positif di mata masyarakat maupun pemerintah. Dan manfaat bagi masyarakat adalah selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Dan manfaat bagi pemerintah adalah memiliki partner menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial, yaitu ini adalah manfaat-manfaat dari tanggung jawab sosial, bisa dibaca. Di sini ada dimensi etika dalam manajemen. Apa sih etika itu? Etika dalam kata lain adalah pandangan atau keyakinan dan nilai terhadap sesuatu yang baik maupun yang benar, maupun benar dan salah. Ada yang benar, ada yang salah. Jadi kita akan mengoreksikan tersebut. Dan etika manajemen adalah standar kelayakan pengolahan organisasi yang memenuhi kriteria etika dalam sebuah perusahaan atau lembaga ataupun lainnya. Dan di sini kita akan belajar tentang nilai personal dalam atau sebagai standar etika. Di sini ada 3 nilai values, nilai personal, dan nilai pribadi. Di sini ada keterangannya. Apa sih nilai values? Nilai values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang seseorang. Jadi nilai tersebut sebagai atau untuk memengaruhi cara pandang manusia untuk berpikir positif, dan berpikir positif juga untuk perilaku manusia tersebut juga. Dan nilai personal pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang tersebut sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Jadi nilai ini telah terekat pada seseorang untuk keyakinannya diri sendiri dalam kegiatan yang dilakukannya. Dan nilai pribadi terdiri dari nilai terminal atau nilai instrumental. Nilai instrumental pada dasarnya adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang diwujudkan melalui perilakunya yang didorong oleh motifnya sendiri dalam mewujudkan sesuatu maupun kelakuan atau lainnya yang pada dalam diri manusia tersebut, maksudnya itu. Etika manajemen juga memiliki berbagai seputar isu. Semua kehidupan juga memiliki isu kan. Jadi ini adalah isu dari etika manajemen, yaitu penggunaan obat-obat terlarang, polusi lingkungan, penyalahgunaan informasi juga, konflik kualitas, maupun ada
adanya korupsi tersebut dalam suatu organisasi maupun lembaga maupun perusahaan tersebut. Di sini juga ada model penilaian etika ya. Ini saya ambil dari Greven, yaitu tahun 2002. Bisa dilihat di situ ada data gathering, analisis, dan penilaian. Ini adalah pengumpulan data-data tersebut. Di sini ada struktur dari model penilaian etika. Di sini juga ada upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Di sini ada 4, yaitu pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Di sini saya sudah melakukan presentasi tugas saya yang diberikan Ibu dosen Ika selaku dosen pengantar manajemen yang telah memberikan kita tugas, dan saya meminta maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.